Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Fa ya ibadallah, usini awalan summa iyyakum saniyan bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan Syawal dan kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Dan setelah itu berarti kita akan bertemu lagi dengan Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini maka khatib akan menyampaikan bagaimana kita mengisi bulan Syawal. Kaitannya dengan hikmah-hikmah yang sudah kita peroleh selama kita tarbiyah training pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Syawal itu kalau di dalam kamus dari kata syala yasulu saulan atau sailanan, yang artinya naik menjadi tinggi. Lalu kemudian dibuat nama salah satu bulan dalam kalender Hijriah menjadi Syawal, artinya orang yang lebih banyak melakukan peningkatan-peningkatan. Jamaah rahimakumullah, berarti yang lebih tepat untuk kita lakukan pada bulan Syawal ini adalah meningkatkan diri. Apa-apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, itu hendaknya kita jadikan sebagai kebiasaan untuk 1 tahun ke depan. Jamaah rahimakumullah, yang paling pertama saya kira mungkin kebiasaan puasa harus kita bawa agar supaya kita terbiasa untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Yang paling dekat dalam bulan Syawal ini adalah puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kasaumid dahri. Barang siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Berarti tinggal ada waktu kurang lebih 2 pekan ini, kalau lewat ya berarti hikmah itu akan lewat begitu saja. Sedangkan hanya 6 hari saja dari bulan Syawal. Memang menurut semua pakar di dalam syariat Islam, yang paling afdol kalau 6 hari dari mulai hari kedua berturut-turut sampai hari ke-7. Akan tetapi karena satu dan lain hal, maka boleh juga dengan cara dicicil misalnya, ya. Yang penting masih dalam bulan Syawal sebanyak 6 hari. Jamaah rahimakumullah, karena memang dalam bulan Syawal ada saja ya yang kita temui. Misalnya kalau kita tidak bertamu, kita yang akan kedatangan tamu. Kalau kita menjadi tamu, mungkin masih ada pilihan, ya, antara kita tidak memberitahukan kepada si yang pemilik rumah yang kita datangi, atau kita memberitahukan. Misalnya pada hari Minggu kita datang ke rumah orang tertentu tanpa memberitahu terlebih dahulu. Pasti yang punya rumah dia sibuk untuk mempersiapkan ini dan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka kita sebagai tamu tidak boleh mengecewakan. Ya, kita mengecewakan yang punya rumah, ya, itu saya kira nilainya
minusnya lebih besar dibanding daripada misalnya kita tidak puasa sunnah. Jadi mending dibatalkan dalam rangka kita untuk menyenangkan hati yang punya rumah. Itu kalau memang kita tidak konfirmasi kepada yang punya rumah. Tapi ada pilihan kedua, agar supaya kita tetap bisa berpuasa, ya kita harus ngasih tahu dulu yang punya tuan rumah, kalau saya nanti datang ke rumah saya puasa ya, harap maklum. Nah kalau sudah tahu begitu nggak masalah, tetap puasa nggak jadi masalah. Kalau kita posisinya sebagai yang punya rumah nggak ada pilihan, karena yang punya rumah itu kan sahibul bait, kan wajib. Yang namanya kita menghormati tamu itu kan wajib, apalagi kalau dari jauh tamu itu. Ya 3 hari wajib ya kita menjamu, kalau sudah lebih dari 3 hari baru kita tidak wajib. Jamaah rahimakumullah, hal-hal semacam ini harus kita ketahui sehingga mana prioritas yang harus kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, untuk itu puasa sunnah maka juga harus kita jadikan sebagai kebiasaan. Termasuk puasa Senin Kemis juga. Paling tidak ini standar yang sedang ya kita biasakan setelah kita puasa 1 bulan penuh. Kalau bisa dari mulai sekarang Syawal ini kita biasakan untuk puasa Senin Kemis atau misalnya puasa Ayyamul Bid ya 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Jamaah rahimakumullah, semuanya ada hikmahnya dan saya kira pelatihan-pelatihan semacam ini kita perlukan. Karena Syawal sekali lagi adalah momentum untuk kita meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya dengan ibadah sholat malam. Pada bulan Ramadan saya kira kita betul-betul semangat untuk melakukannya. Maka kebiasaan itu mari kita bawa dalam 1 tahun ke depan. Paling enggak kita mengikuti standar yang umum saja. Yang pertama sholat rawatib sajalah. Sholat rawatib. Ummu Habibah, salah satu istri Rasulullah SAW, beliau mengingatkan atau menyampaikan suatu riwayat hadis dari Rasulullah SAW, "Mamin abdin muslim yusolli fi kulli yaumin wa lailatin sinta asrara raka'atin tatawuan ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang dia sholat 12 rakaat sunnah, bukan fardu, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, minimalis saja. Allah akan bangunkan kita sebuah gedung rumah nanti dalam surga. Subhanallah. Untuk itu mari kita bawa kebiasaan kita puasa Ramadan untuk puasa Senin Kemis. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga kebiasaan kita untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu juga ada standarnya. Di dalam sebuah riwayat hadis dari Anas bin Malik misalnya, man qara'a fi kulli lailatin khamsina ayah lam yuktab minal ghafilin. Standar bagi orang yang sudah tartil membaca Al-Quran itu minimalisnya itu khatam setiap 2 bulan sekali. Khatam setiap 2 bulan sekali. Karena Rasulullah mengingatkan kalau masih khatam 2 bulan sekali, masih dianggap sebagai bukan orang yang lalai. Berarti masih menjadi orang yang ingat. Lalu kemudian dalam riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan riwayat hadis Rasulullah. Abdullah bin Umar pernah diperintahkan oleh Rasulullah, "Iqra Al-Quran fi kulli syahr." Wahai Ibnu Umar, bacalah Al-Quran setiap 1 bulan khatam. Kata Ibnu Umar, kalau 1 bulan saya bisa lebih cepat ya Rasulullah. Kalau begitu Iqra fi isrina, setiap 20 hari. Kalau 1 bulan tadi kan sehari 1 juz. Kalau 20 hari berarti sehari berarti 1,5 juz. Kalau 20 hari saya masih bisa lebih cepat ya Rasulullah. Kalau begitu Iqra fi sab'in,
Kalau begitu khatamkan setiap 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Kalau 1 pekan berarti berkisar antara 4,5 sampai 5 juz setiap hari. Jamaah rahimakumullah. Tapi bagaimana kalau lebih cepat lagi? Kalau lebih cepat lagi maksimal ada sebuah hadis riwayat Abdullah ibnu Amr bin As. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqal min salas. Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari berarti dia tidak cerdas. Artinya maksimal itu 3 hari saja. Itu kalaupun mau ngebut-ngebut itu ya maksimal 3 hari khatam, 3 hari khatam. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Misalnya sehari khatam, 2 hari khatam. Itu dikatakan oleh Rasul tidak cerdas orang seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu mari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan momentum bulan Syawal ini, kebiasaan-kebiasaan kita membaca Al-Qur'an mari kita lakukan, kita biasakan untuk 1 tahun ke depan. Begitu pula kebiasaan kita melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah malam maupun sholat-sholat sunnah yang lain, mari kita lakukan juga. Dan juga termasuk sedekah, dan juga termasuk puasa kita minimal Senin dan Kamis. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita betul-betul dengan melewati bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, betul-betul pada bulan Syawal ini kita bisa memanfaatkan momentum ini benar-benar untuk memulai, merencanakan, memprogram dengan sepenuh hati, dengan benar-benar kesungguhan untuk 1 tahun ke depan kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sesuai dengan makna Syawal itu sendiri, kita terus-menerus meningkatkan kuantitas maupun kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minkum tilawatina wasami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Amma ba'd. Hadrata jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti yang biasa lazim kita sampaikan ketika kita saling menyampaikan, yaitu ucapan atau ungkapan selamat Hari Raya Idul Fitri, kita ikuti dengan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali ke dalam fitrah kita sebagai manusia dan mudah-mudahan kita orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah, ashabul jannati humul faizun. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Sesuai dengan tahapan dalam Ramadan itu ada fase rahmah, maghfirah, dan itqun minanar. Berakhir bahwa orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah Ramadan yang sukses itu berarti dia itqun minanar. Orang yang terlepas daripada siksa neraka dan orang yang ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian maka orang-orang yang ahli surga ini, mereka walaupun belum meninggal di akhirat nanti masuk ke dalam surganya Allah, kalau mereka betul-betul sukses berhasil dengan tarbiyahnya pada bulan Ramadan, maka mereka ini
menjadi orang-orang yang bisa menciptakan suasana surga di dunia ini. Mereka itu diantaranya yaitu talil Quran, orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran berarti orang yang faham agama. Itu kriteria yang pertama, orang yang faham agama. Karena kalau orang tidak faham agama, tidak mungkin dia itu bisa melakukan ibadah dengan tepat dan benar, dan tidak mungkin bisa ikhlas. Yang kedua, hafidil lisan. Orang yang faham agama, dia pasti akan hati-hati menjaga lidahnya, agar lidahnya tidak menyakiti baik saudaranya sendiri, seiman seagama, maupun saudaranya sebangsa dan setanah air. Karena hubul waton minal iman juga, bahwa persaudaraan sesama Islam itu juga harus dibangun. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian mut'imul ji'an, ciri orang yang ahli surga, orang yang bisa menciptakan suasana surga itu adalah orang yang punya perhatian kepada sesama, yang ada perhatian terhadap nasib sesama yang ada di lingkungannya. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sesuai dengan apa yang kita mampu bantu kepada orang lain. Lalu kemudian wasoimina fi Ramadan, orang yang puasa, artinya orang yang seimbang. Orang yang puasa itu orang yang seimbang. Seimbang dunia akhirat, seimbang antara akal dengan hati, seimbang antara zikir dengan fikir, dan seterusnya. Untuk itu insya Allah apabila 4 hal tadi itu bisa kita jadikan sebagai acuan, untuk kita jadikan sebagai karakter kita, maka insya Allah kita termasuk min ahlil jannah, orang yang ahli surga nanti di akhirat, dan di dunia ini bisa menciptakan suasana surgawi. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.